Selamat sore teman-teman. Sore. Jadi izinkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lutugai Wijasri, saya dipanggil Awit Wijasri. Perkenalkan, nama saya Niko Puspa Dewi, bisa dipanggil Puspa. Oke. Hari ini kami akan bahas permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya. Jadi berikut merupakan tabel merupakan materi yang akan kami bahas pada hari ini. Dimulai dari kualitas pendidikan di Indonesia, pertama ada kualitas pendidikan di Indonesia, kemudian kedua ada permasalahan pendidikan di Indonesia, dan kemudian ada solusi dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Baik, pertama kami akan membahas mengenai kualitas pendidikan Indonesia. Membahas mengenai kualitas pendidikan di Indonesia. Apa sih kualitas itu? Jadi kualitas merupakan tingkat buruk atau baiknya sesuatu. Adanya kualitas sangat. Jadi kualitas adalah tingkat buruk atau baiknya sesuatu. Adanya kualitas sangat penting untuk mengetahui suatu hal apakah sudah mencapai keberhasilan atau belum. Jadi kualitas pendidikan itu merujuk pada sejauh mana sistem pendidikan memenuhi standar tertentu dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kepada siswa. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan meliputi kurikulum, metode pengajaran, kompetensi guru, serta aksesibilitas dan inklusivitas bagi semua siswa. Hal ini juga terlihat pada penilaian kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan PISA atau Program for International Student Assessment yang diluncurkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor matematika 379, sains 398, dan membaca 371. Dari hasil survei tersebut, terdapat pemulihan belajar siswa setelah pandemi dibandingkan dengan hasil PISA pada tahun 2019, yaitu di mana Indonesia menempati posisi yang rendah yakni ke-74 dari 79 negara lainnya dan dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah. Meskipun peningkatan kualitas terjadi, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan akses pendidikan juga terjadi dengan angka partisipasi Indonesia mencapai 99,9% untuk SD, 99,6% untuk SMP, dan juga 96,1% untuk SMA pada tahun 2024, yang mana diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemudian setelah membahas pendidikan, kami akan langsung pada intinya, yaitu mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia. Pertama, ada rendahnya kualitas guru. Rendahnya kualitas guru di sini artinya dalam artian pentingnya peran tanggung jawab guru. Dalam buku nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana disebutkan bahwa guru sebagai agen pembelajaran yang harus menjadi fasilitator, motivator, dan pemacu rekayasa pembelajaran dan memberi inspirasi belajar pada peserta didik. Berdasarkan Kompas Siena 2021, kompetensi guru selama ini meningkat, tetapi masih jauh dari harapan yang dapat dikatakan belum berada di kondisi yang memadai. Seharusnya
Pendidikan yang baik itu bukan hanya terpenuhi sarana dan prasarana saja, tapi dari segi guru pun harus berkualitas baik. Rendahnya kompetensi guru di Indonesia merupakan permasalahan yang mempengaruhi mutu pendidikan. Terdapat beberapa faktor penyebab dari rendahnya kompetensi guru, antara lain kualifikasi akademik. Hal ini bermaksud dalam artian banyaknya guru memiliki kualifikasi akademik di bawah standar minimal S1 dan D1 atau D4, terutama daerah-daerah tertinggal. Kemudian ada kompetensi pedagogi. Beberapa guru belum mampu mengajar dengan baik, strategi mengajar kurang bervariasi, dan metode mengajar terkadang membosankan. Kemudian ada motivasi berusaha yang rendah. Rendahnya motivasi guru dan untuk mengembangkan mutu diri menjadi faktor untuk yang memengaruhi kompetensi mereka. Kemudian ada persebaran guru. Tidak meratanya persebaran guru, juga masalah mutasi penempatan guru yang terkait menjadi faktor politik juga berkontribusi pada rendahnya kompetensi. Kemudian ada rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang terciptanya kinerja yang semakin membaik di kalangan pendidik. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 14 sampai dengan 16 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban diantaranya bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, kemudian mendapatkan promosi dan penghargaan, berbagai fasilitas untuk meningkatkan kompetensi berbagai tunjangan profesi, fungsional, dan tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil. Rendahnya kesejahteraan guru ini mempunyai peran dalam membuat rendah atau tidaknya kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan FGI, Federasi Guru Independen Indonesia, pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru PNS menerima bulanan 3 juta rupiah, sedangkan pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar 1.500.000 rupiah. Guru bantu 460.000 rupiah, dengan guru honorer di sekolah swasta rata-rata 10.000 per jam. Dengan pendapatan yang minim seperti itu menyebabkan banyaknya guru yang bekerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga guru tidak fokus dalam mendidik sebagaimana menjadi pendidik yang baik, menyiapkan materi yang akan disampaikan, menyusun RPP, dan itu semua bisa menjadi terbengkalai dan menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang masih jauh dari kata sejahtera. Tapi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Anies Baswedan tengah menyiapkan beberapa skenario untuk memberikan insentif kepada guru-guru termasuk guru honorer. Mendikbud bekerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Yudi Krisnandi tengah merumuskan cara untuk mengatasi permasalahan guru honorer yang masih mendapatkan penghasilan yang jauh dari sejahtera. Baik, selanjutnya ada rendahnya kualitas lulusan pendidikan. Rendahnya kualitas lulusan pendidikan merupakan isu yang perlu diperhatikan secara serius. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia antara lain hasil PISA 2022, hasil program International Student Assessment atau PISA pada tahun 2022 menunjukkan penurunan tajam kinerja siswa dalam matematika, membaca,
dan sains selama 4 tahun terakhir. Perolehan anak-anak usia 15 tahun di Indonesia masih berada di bawah ambang batas 400, setara dengan level 2 sampai dengan 3. Keterbatasan sumber daya. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, termasuk dana, infrastruktur, dan tenaga pengajar berkualitas. Kemudian ada minimnya informasi. Terbatasnya informasi tentang perguruan tinggi di Indonesia membuat calon mahasiswa asing kesulitan memilih Indonesia sebagai destinasi terbaik, destinasi studi. Ketersediaannya bilingual di universitas-universitas di negara lain lebih baik dibanding Indonesia. Kurangnya reputasi kampus. Rendahnya reputasi kampus untuk belajar di Indonesia. Hal ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk terus memperbaiki sistem pendidikan agar menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian permasalahan lainnya yaitu mahalnya biaya pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia dipicu oleh lemahnya pendapatan masyarakat, sehingga pemerintah harus bekerja lebih keras meski alokasi pembiayaan pendidikan dari APBN telah dialokasikan sebanyak 20%. Badan Utama Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan bahwa komponen pendidikan, terutama biaya pendidikan sekolah swasta, salah satu penyumbang inflasi pada Juli 2023. Tercatat inflasi Juli 2023 sebesar 0,21% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan pengelompokan pendidikan menjumlah inflasi yang cukup signifikan pada Juli 2023 karena bertepatan dengan tahun ajaran baru. Inflasi kelompok ini mencapai 0,66% karena dengan adil 0,04% pada inflasi nasional. Dikutip dari detik.com, kenaikan biaya sekolah ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan biaya sekolah swasta, mengingat komponen utama biaya sekolah negeri umumnya sudah tanggung oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu ada kurikulum yang berubah-ubah. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum merupakan suatu perangkat atau program pembelajaran yang disajikan dalam pendidikan formal. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa perubahan kurikulum itu terjadi karena evaluasi dari kurikulum sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, perubahan kurikulum yang terlalu sering itu dapat menimbulkan suatu permasalahan, seperti ketidakstabilan. Pergantian kurikulum yang terlalu sering dapat menciptakan ketidakstabilan dengan sistem pendidikan. Guru dan siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum yang terlalu cepat dan terus-menerus. Mutu pendidikan akan dapat menurun dan perubahan kurikulum begitu cepat akan menimbulkan masalah-masalah seperti menurunnya prestasi siswa. Hal ini dikarenakan karena siswa dan guru tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran atau kurikulum baru. Selanjutnya yaitu ada rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Nah, dalam hal ini seperti yang kita ketahui juga bahwa pemerintah lebih memberikan perhatian lebih kepada pendidikan yang ada di kota dibandingkan dengan pendidikan yang ada di pelosok atau daerah-daerah terpencil. Kurangnya pemerataan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pembangunan yang tidak merata di daerah-daerah terpencil. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan oleh siswa tersebut. Sehingga terjadi banyak kasus penurunan siswa dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, gaji guru di desa lebih kecil dibandingkan dengan gaji guru yang ada di perkotaan. Oke, selanjutnya masalah penempatan guru. Nah, menurut Buka Rahman, pemerataan tenaga pendidik dinilai memegang peran penting dalam meningkatkan
meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas dalam pemerataan tenaga pendidik agar merata sehingga tidak akan ada lagi keluhan hambatan belajar mengajar akibat kurangnya tenaga pendidik. Di Indonesia, masalah penempatan guru ini masih kerap terjadi, terutama dalam penempatan guru bidang studi. Penempatan guru bidang studi yang tidak sesuai ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah yang ada di desa yang memiliki guru dalam bidang studi itu kurang, sehingga guru yang ada di suatu instansi tersebut harus mampu mengajarkan bidang studi lain, sehingga siswa akan kurang mengerti apa yang diberikan oleh guru tersebut karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan guru tersebut. Kekurangan guru ini biasanya terjadi karena penyaluran guru ke daerah-daerah terpencil itu sangat kurang. Selanjutnya yaitu tentang sarana dan prasarana yang kurang memadai. Menurut Dikia, sarana dan prasarana memiliki hubungan penting dalam pembelajaran. Sampai saat ini kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu dengan fasilitas yang kurang memadai. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan prasarana dan sarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan juga faktor lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas yang ada di sekolahnya dengan baik. Nah, salah satu kasus yang kami temui dalam Radar Buleleng, Minggu 9 Juni 2024, terdapat suatu sekolah di SD Negeri 2 Pelabuhan itu tidak mampu membeli kursi kayu karena sekolah tersebut kekurangan biaya untuk membeli kursi kayu. Selain itu, bangku tempat duduk dan meja siswa dalam keadaan rusak parah. Akibatnya, siswa terpaksa menggunakan kursi plastik. Fakta ini diungkap oleh Sekretaris Dewan Pendidikan Buleleng, Imadi Bagus Andi Pronomo. Dia sempat melakukan kunjungan ke sekolah tersebut beberapa waktu lalu. Menurutnya, siswa yang belajar di SD Negeri 2 Pelabuhan harus mengikuti kegiatan belajar dari kursi berbahan plastik. Kondisi itu dinilai tidak ideal karena kursi plastik cepat rusak. Sementara itu, sangat rentan apabila digunakan pada siswa kelas awal. Setelah mencari akar masalah, ternyata masalah bermuara pada bantuan operasional sekolah atau bansos yang pas-pasan. Siswa yang belajar di sekolah tersebut hanya 50 siswa. Dampaknya bansos yang diterima juga minim, sehingga sekolah tidak mampu memberi kursi belajar yang memadai. Selanjutnya, solusi dari permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dengan melakukan pemerataan pendidikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yaitu melalui profesi guru. Selain itu, melalui tunjangan profesi guru. Selain itu, pemerintah juga memberikan TKG sebesar 1 kali gaji pokok yang dibayarkan kepada guru atau atas pengabdiannya mengajar di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya, melakukan pemerataan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah berusaha melakukan pemerataan pendidikan dengan cara pemberian beasiswa bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, solusi yang dapat dilakukan adalah pembangunan gedung atau ruang belajar untuk daerah-daerah terpencil, melakukan gotong royong antar warga sekolah untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah, melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan. Kemudian ada solusi yang C, solusi meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan Indonesia perlu ditingkatkan lagi.
guna mencapai tujuan pendidikan yang sesuai diharapkan. Menurut ASIS, pendidikan yang bermutu yaitu pendidikan yang memenuhi harapan, kebutuhan dan keinginan mahasiswa masyarakat. Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen GTK Kemendikbud yaitu Supriyano, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur dan proses pembelajaran. Kebijakan merupakan hal yang sangat penting, terutama kebijakan yang berlaku secara nasional seperti kurikulum dan ujian nasional, yang mana termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan pertama, menetapkan kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan kondisi siswa, masyarakat, dan juga negara. Kemudian kedua, ada memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Ketiga, mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus, program literasi, menjalin hubungan dengan wali murid dan lain sebagainya. Kemudian solusi lainnya ada meningkatkan prestasi belajar siswa. Meningkatkan prestasi belajar siswa saat ini rendahnya prestasi siswa masih menjadi tantangan tersendiri bagi rakyat Indonesia. Kenyataan ini sangatlah disayangkan karena ini membuktikan adanya kegagalan dalam pendidikan di Indonesia. Maka dari itu perlu melakukan tindakan atau upaya yang dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Di antaranya menjadikan guru menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif dan tidak monoton. Kemudian siswa harus aktif dalam pembelajaran dan menjadi pusat belajar, bukannya hanya menjadi pendengar. Ketiga, adanya peran orang tua dalam memotivasi anaknya untuk belajar sangat diperlukan. Masyarakat yang kemudian turut membantu proses belajar siswa dengan menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman juga dapat membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. Baik, sekian dari solusi pendidikan dan permasalahan pendidikan Indonesia. Kemudian kami beralih pada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi hari ini yaitu berdasarkan pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyaknya permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh satuan pendidikan Indonesia. Namun masalah tersebut tentu terdapat solusi yang mampu memecahkan masalah tersebut. Dilihat dari permasalahan yang telah ditetapkan, para pelaksana pendidikan tentu perlu lebih gencar lagi untuk memecahkan permasalahan pendidikan Indonesia. Generasi penerus seperti kita merupakan salah satu pelaksana pendidikan yang perlu membantu pelaksana pendidikan lainnya seperti pemerintah dalam melanjutkan pendidikan. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kritik dan saran kami menerima kritik dan saran. Dan sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, dikarenakan pertanyaan akan dilanjutkan nanti. Setelah ini kami tutup dengan selamat sore.